aja, jadi makan waktu ya. Tapi kalau kamu tidak melepas pun ya, kamu memang sudah nggak pakai, sampaikan secara lisan ya. Kamu harus ngemeng ya, jadi posisi penguji harus tahu kamu ada persiapan bahwa harus melepas benda-benda perhiasan yang melekat di sini ya. Kemudian jangan lupa untuk menaikkan sampai ke sisi ya, dua-duanya kanan dan kiri. Ya, jadi yang harus disiapkan adalah tadi melepaskan aksesoris ya, jam tangan, gelang, kuku harus pendek ya, maka kamu spray harus sudah terpotong. Kemudian dilarang untuk mengenakan cat kuku. Jadi kalau kamu yang perempuan terutama sekarang pakai kutek-kutek ya, tolong dibersihkan pakai aseton dari sekarang ya, karena cat kuku itu nanti juga bisa infeksius untuk pasien. Apalagi pasien-pasien terutama yang punya hipersensitivitas ya dengan zat-zat cat kuku, itu bisa nambah masalah untuk pasienmu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian jangan lupa ya, posisi tangan itu selalu harus lebih tinggi daripada lengan. Jadi nggak boleh kamu udah lepas tas begini terus tangannya begini, nggak boleh. Mau jalan ke wastafel atau mau kamu kemana ya, tangan nggak boleh gini. Tangan selalu posisikan begini ya. Kamu masuk ke ruang POKA ya, masuk ke ruang operasi, tangan itu dua harus sudah di sini semua. Tangan harus lebih tinggi daripada lengan ya, supaya apa? Ini tuh yang paling dijaga karena yang mau pegang daerah intervensi kooperatif ya. Apalagi masih banyak tuh kadang habis cuci tangan gitu ya, tuh begini kan ya, ya nggak? Nah, masih banyak ya, karena tisunya mungkin habis gitu ya, terus kamu begini ya. Kalau tisu habis sampaikan aja penguji, dok mohon izin tisunya habis, jadi seharusnya saya sudah mengeringkan tangan saya dengan cara begini dan begini. Kamu sampaikan aja, jadi sesuai dengan laga artisnya ya, nanti sambil disusulkan ya tisunya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah menggulung tangan tadi ya, lengannya sampai di atas siku. Jadi kalau kamu cuma di sini saja, kira-kira laga artis nggak? Jadi harus sampai di atas kanan dan kiri. Maka pastikan besok jasmu dan pakaianmu yang tidak pensil ya, tapi yang longgar, yang bisa diikatkan sampai di atas siku ya. Selanjutnya adalah buka keran sehingga air dapat mengalir ya. Nah, membuka keran dan menutup keran ya, ini kalau di ruang POKA standar sekarang sih semuanya harusnya pakai sensor ya. Tapi kalau di ruangan-ruangan rumah sakit tipe C bisa saja masih manual seperti ini ya, tetapi gagang itu yang diminta yang panjang. Kenapa gagang ini panjang? Karena untuk memudahkan Anda buka tutup dengan siku ya. Jadi nggak boleh pakai tangan begini, nggak boleh, karena ini dijaga dari sterilitasnya. Jadi yang paling aman pakai siku ya. Oke, jadi kalau mau membuka menutup pakai siku. Selanjutnya adalah ya, tadi setelah kamu ini kemudian kamu buka keran ya. Nanti kita akan berikan keterangan ya di sini. Kalau posisi lurus begini, ini berarti on, airnya nyala. Kalau kondisi begini, berarti mati. Ya, seperti standar keran pada umumnya. Ya. Kemudian kalau kamu sudah nyalakan, ya, tadi ya dengan sikumu boleh, kanan kiri juga boleh, ya. Selanjutnya basahi mulai ujung jari dulu. Ya, jadi yang atas ya, ujung jari dulu, telapak tangan, kemudian lengan setengah ya, setengah distal, baru ke setengah proksimal sampai ke siku. Jadi ketika di wastafel pun posisi tangan itu juga seperti ini, tangan tetap lebih tinggi daripada siku ya. Jadi nggak boleh begini ya. Ini nggak boleh, jadi harus begini. Emang ini nanti kita settingkan lebih tinggi ya. Selanjutnya adalah tuangkan sabun, sabunnya. Tuangkan sabun antiseptik. Kamu menuangkannya cukup di telapak tangan saja, ya. Nanti untuk sabun kita buat yang model pump, ya, taruh di telapak tanganmu begini, ya. Cukup 3 kali aja sudah cukup. Ini nggak perlu 10 sabunnya benakeh gitu ya. Untuk deh ya, malah justru nggak standar.
Jadi tidak perlu sampai sini berusaha begini. Ya, cukup di telapak tangan. Ya. Oke, kalau sudah, ya. Kemudian berikutnya ada dua cara yang bisa kamu lakukan. Cara pertama adalah melakukan preliminary hand wash. Jadi preliminary itu adalah cuci tangan biasa sebelum kamu melakukan cuci tangan bedah. Ya, jadi cuci tangan bedah pun tuh harus ada cuci tangan pendahuluan dulu. Ya, nah cara melakukan preliminary itu prinsipnya hampir sama seperti cuci tangan bedah. Ya, pertama mulai dari gosok ujung jari dulu. Ya, ujung jari digosok. Ya, seperti cuci tangan WHO ya. Begini, punggung tangan, sela-sela jari ya. Ini telapak tangan ya. Oke, ya. Kemudian ini punggung tangan ya. Kalau sudah semua ya, terus kamu waktu membilasnya pun juga sama. Posisi tangan harus lebih tinggi daripada siku. Ya, jadi ini sebagai preliminary hand wash. Kemudian kalau sesuai dengan petunjuk skillmu yang diajarkan adalah cuci tangan menggunakan sikat. Ya. Nah, sikat itu juga kamu harus perhatikan ya. Ambillah sikat yang steril. Ya, sikat steril itu apa? Yang masih ada bungkusnya. Ya. Jadi kalau ini katakanlah ada sikat tadi ya. Kemudian masih terbungkus ya. Ya. Terus ada sikat lain yang sudah dipakai peserta sebelumnya yang tidak terbungkus, berarti kamu pilih yang mana? Ya, jadi analoginya kalau besok kamu cuci tangan sebelumnya udah ada perawat-perawat lain atau dokter lain udah cuci tangan itu sudah ada sikat bukaan di situ ya, kamu jangan pakai. Kamu pilih yang masih terbungkus ya. Nah, kalau sudah buka ya bungkusnya ya. Terus kalau sudah dituangkan antiseptik tadi di bagian sikat ya sama bagian sponsnya. Jadi ada dua sisi tadi ya. Ini katakanlah yang bersikat, ini yang spons tadi ya. Jadi dua-dua sisinya itu diberikan antiseptik semua atau sabun. Ya. Nah, kalau sudah ya, pertama kamu sikat bagian ujung jarimu itu menggunakan sisi yang sikat. Ya, jadi sikat itu hanya untuk ujung jari. Sedangkan untuk tangan, punggung tangan, ya, telapak tangan, terus lengan, ya, distal dan proksimal itu menggunakan bagian yang spons. Karena kalau kamu pakai sikat, ya, terus kosong ini pakai sikat di sini, yang terjadi apa? VE, polusi skoriatum, dokter lecet semua. Padahal kalau lecet itu port entry bakteri, virus yang akan bisa masuk tertular ke dokternya. Paham ya? Jadi sikat halus itu hanya untuk menyikat bagian ujung dari jari. Ya. Jadi ini tadi kamu masukkan antiseptik ya. Sebaliknya juga kamu kasih antiseptik ya. Nah, selanjutnya mulai dari ini ya. Aku pakai yang bagian yang sikat ya. Ini juga sama bagian sikat ya. Selanjutnya adalah punggung jari, telapak tangan pakai yang sisi spons. Menyikatnya juga arahnya kamu perhatikan, ya. Terus dia per part ya, jadi gini. Ini pakai spons, ya. Gosoknya ke arah dari distal ke proksimal. Jadi bukan begini. Kalau begini ini sama aja kumannya maju mundur cantik. Ya, padahal kita mau memindahkan kuman dari yang daerah yang paling steril ke yang non steril. Ya, paham ya? Jadi sikatnya satu arah ini ya. Oke, tangan itu berarti ada punggung tangan dan telapak tangan. Terus urutannya kemana dok? Bukan satu tangan diselesaikan, bukan. Tetapi per regio dulu, ya. Jadi telapak tangan, ya. Punggung tangan tadi langsung ke kontralateral dulu. Punggung tangan di sisi kontralateral dan telapak tangan. Kalau sudah, baru yang ini setengah distal, ya. Arahnya sama, ya. Bagian pola dan bagian
dorsal. Baru lanjut ke yang setengah bagian sini. Ya. Pakai spons ya, yang sisi spons ya. Nah kalau sudah setengah distal baru setengah proksimal. Ya, sampai sini proksimal. Ya baru yang setengah proksimal yang kontrol. Oke, paham? Paham ya. Selanjutnya kan ini sabun banyak tadi ya. Kalau sudah ini kamu bilas ya. Bilasnya juga dalam posisi tangan terlebih dahulu, ujung jari tangan baru ke arah distal proksimal ya. Satu juga dari ujung jari telapak tangan ya, punggung tangan setengah distal baru setengah proksimal ya. Terus jangan berinisiatif untuk kamu bilas tidak boleh ya, apalagi tadi tidak boleh ya. Basah, biarkan basah gitu ya. Jadi nanti air itu akan mengalir lewat ujung siku ke bawah, maka posisinya posisi piston seperti ini ya. Oke, kalau sudah berikutnya cara mengeringkan dengan handuk steril, itu nggak ada tekniknya ya. Pakai handuk steril atau tisu steril yang sudah disiapkan di situ ya, di lokasi. Dan handuk steril itu punya dua sisi. Tisu pun juga punya dua sisi ya, sisi satu dan sisi satunya ya. Maka menggunakan handuk pun juga sebaiknya bisa dua opsi, pakai satu handuk yang sama dengan dua sisi yang berbeda untuk kedua tangan, atau Anda ambil handuk baru ketika berganti tangan ya. Misalnya ini handuk ya, ya. Tadi yang basah dua-duanya ya, mau kanan dulu kiri dulu tidak jadi masalah ya. Satu sisi ya, bersihkan dulu. Cara membersihkannya juga pakai bio, bukan begini terus begini, tidak. Nah kalau kamu begini berarti kuman yang di sini malah kamu pindahkan ke sini ya. Sama seperti yang cuci tangan, ini satu ya, selesaikan dulu satu, tadi memutar gitu ya. Oke, paham? Ini boleh kamu buang ke tempat infeksius dari yang berbeda lagi ya, atau masih dengan handuk yang sama tapi kamu ubah sisi yang masih bersih di sisi yang sini tadi. Makanya yang ketika satu tangan ini pakai satu sisi saja, jangan begini. Kalau bola-bola begini lah, jadi nggak bisa dibedakan mana yang bersih mana yang kotor ya. Ya, jadi ini tadi ya. Terus sisi satunya tetap sama dari ujung jari ya, tangan ya, setengah distal, setengah. Oke, kalau sudah ini injak tempat sampah infeksius, buang ke tempat sampah ya. Atau kalau pakai handuk linen ya, kalau handuk nanti masukkan ke ember yang memang bertuliskan linen. Linen itu adalah tempat untuk baju-baju APD-mu, baju-baju handuk yang sudah, karena kan bisa dipakai lagi ya. Itu nanti dimasukkan ke ember linen ya. Nah kalau sudah di ember linen ya kamu nggak boleh begini-begini lagi, nggak boleh, karena satu kali manfaat aja ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tekniknya. Kalau kami tidak menyarankan Anda pakai tisu lagi, ambil lagi terus kamu begini, tidak boleh ya. Tetapi ya, setelah tadi kamu buang begini, tangan tetap posisi begini ya, kemudian kamu matikan pakai sini. Oke, paham? Itu yang perawat-perawat kena matanya nanti jadi ya. Ya manusiawi aja ya, nggak perlu terlalu overacting gitu. Jadi cukup ambil lipatannya, teruskan ya. Nah kalau kayak adik-adik mungkin kayak saya yang agak pendek gitu ya, ya agak naik. Pokoknya jangan melengsreh di bawah ya. Terus kalau sudah ya, buka ya, kemudian dari sisi dalam Anda masukkan tanganmu, 1, 2 ya.
Jadi nggak boleh memegang area yang ada di sisi anterior ini. Ya, jadi masuknya dari sisi dalam. Ya, dalam lipatan. Terus masukkan tangan adik-adik dua-duanya di sini, ya. Oke. Nah, ini menjadi salah satu tugas laboratoris untuk membantu kamu mengikatkan dari sisi belakang. Ya, karena di ruang OKA pun biasanya sudah ada perawat operator ya untuk membantu dokter dia untuk ikatkan. Tidak ada laboran misalnya, prinsipnya adalah tali itu tadi ya nggak boleh lenceng ke bawah karena nanti jadi on lagi ya. Mau kamu ikatkan langsung ke belakang boleh, mau kamu putarkan ke depan boleh, yang penting tidak melenceng ke bawah gitu ya. Ya. Oke.